Mitokondria merupakan pusat tenaga bagi sel karena mitokondria menghasilkan energi dari proses oksidasi bahan makanan dan selanjutnya menyediakan sebagian besar energi yang diperlukan di semua bagian sel untuk melakukan fungsi sel. Retikulum endoplasma kasar merupakan jaringan membran luas yang terdiri dari sisterna, tubulus bercabang, dan kantung pipih yang membentuk lingkungan mikro unik yang terdiri dari kondisi pengoksidasian dan konsentrasi kalsium tinggi yang diperlukan untuk pembentukan ikatan disulfida dan konformasi supramolekul protein. Fungsi utama retikulum endoplasma kasar adalah menghasilkan protein dan membran. Badan Golgi memiliki struktur membran yang sama dengan retikulum endoplasma agranuler. Badan Golgi berfungsi mengumpulkan dan membagikan zat yang dibuat di dalam sel, misalnya protein, serta membentuk dan mengeluarkan zat lainnya. Lisosom. Lisosom melakukan sistem pencernaan intrasel yang memungkinkan sel mencerna dan merombak zat dan struktur yang tidak diinginkan, khususnya struktur yang rusak atau asing. Lisosom mengandung enzim hidrolitik yang berperan dalam memecah atau merombak berbagai zat. Vakuola. Vakuola adalah organel sel yang berwujud rongga dan dibatasi oleh membran tunggal yang dinamakan dengan tonoplas. Vakuola berperan mempertahankan tekanan turgor, homeostasis, penyimpanan produk metabolit, dan sebagai pencernaan sitoplasmik. Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Sentrosom merupakan wilayah yang terdiri dari dua sentriol, sepasang sentriol yang terjadi ketika pembelahan sel, di mana nantinya setiap sentriol akan bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Retikulum endoplasma halus adalah organel yang terdapat di sebagian besar sel eukariotik dan memiliki fungsi penting dalam metabolisme sel. Fungsi dari retikulum endoplasma halus adalah penimbun enzim, sintesis membran, dan lain-lain. Inti sel atau nukleus merupakan bagian inti dari bagian sel yang dilingkupi oleh sitoplasma. Inti sel dapat diibaratkan pemimpin yang mengatur segala aktivitas di dalam sel. Fungsi inti sel adalah meneruskan sifat dari satu generasi ke generasi selanjutnya dan mengendalikan seluruh fungsi hidup yang terjadi dalam sel. Hampir semua sel memiliki satu inti, namun beberapa sel seperti sel otot memiliki lebih dari satu inti. Membran sel. Membran sel adalah susunan berlapis dengan pola beraturan yang terdiri dari protein dan lipid. Keberadaan membran sel ini berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Badan mikro adalah organel sel yang berbentuk kantong kecil dan berisi enzim katalase dan oksidase. Fungsi dari badan mikro adalah menguraikan peroksida yang merupakan sisa metabolisme beracun menjadi air dan oksigen. Fungsi badan mikro juga untuk metabolisme asam lemak dan siklus glioksilat. Dinding sel adalah lapisan yang mengelilingi sel tertentu dan membatasi ruang sel untuk mengembang. Fungsi dari dinding sel adalah melindungi membran plasma dan komponen seluler lainnya, memberi bentuk sel yang tetap, mengatur pertukaran zat dan reproduksi. Ribosom adalah organel sel yang berukuran sangat kecil dan padat yang berada dalam sebuah sel. Fungsi ribosom sendiri adalah sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein.